sebuah desa kecil di Jawa Tengah, ada sebuah musala tua yang berdiri di tepi hutan bambu. Musala itu sederhana, dindingnya dari papan kayu, atapnya genteng merah kusam, dan catnya sudah banyak terkelupas. Kalau siang, tempat itu tampak biasa saja. Tapi saat malam, suasananya berubah menakutkan. Tak ada warga yang berani melewati jalan di depan musala selepas Isya, apalagi tengah malam. Bukan karena musalanya, melainkan karena keranda yang disimpan di dalamnya. Keranda itu disebut orang-orang sebagai keranda keramat. Usianya sudah sangat tua. Kayunya gelap, bagian bawahnya mulai lapuk, dan kain putih yang menutupinya berubah menjadi kusam kecoklatan, seperti ada bercak darah yang tak pernah hilang meski sudah dicuci. Warga percaya, keranda itu menyimpan kutukan. Ia hanya dipakai untuk mengantar jenazah yang mati dengan cara mengenaskan, gantung diri, dibunuh, atau kecelakaan tragis. Setiap kali keranda itu digunakan, selalu ada kejadian aneh setelahnya. Kadang keluarga jenazah dihantui, kadang ada suara orang merintih di musala, bahkan pernah ada yang melihat sosok jenazah duduk kembali di dalam keranda. Karena itu, tidak ada warga yang berani menyimpannya di rumah. Setelah dipakai, keranda itu selalu dikembalikan ke musala tua itu, dibiarkan tergeletak di pojok ruangan. Seolah-olah, musala itu memang menjadi rumah bagi keranda tersebut. Beberapa orang tua di desa sering memperingatkan, kalau malam jangan pernah buka musala itu. Keranda itu bisa hidup. Kalau sampai kau menatapnya terlalu lama, bisa jadi kau ikut dibawa pergi olehnya. Kata-kata itu bukan hanya mitos bagi sebagian orang. Sudah ada beberapa kisah orang yang berani menantang larangan itu, dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Namun, bagi anak-anak muda desa, cerita itu dianggap cuma dongeng untuk menakut-nakuti. Dan dari situlah, malam mencekam itu akan dimulai. Musala tua itu berdiri sendirian, agak terpisah dari rumah-rumah warga. Jalan kecil menuju ke sana melewati rumpun bambu yang rapat, membuat suasana semakin gelap jika malam tiba. Dari kejauhan, musala itu seperti bayangan hitam yang diam mengintai. Siang hari, musala itu tetap dipakai orang untuk salat. Tapi hanya sedikit yang mau mampir. Anak-anak kecil sering mengaji di sana, tapi mereka selalu pulang sebelum maghrib. Setelah matahari tenggelam, musala itu hampir selalu kosong. Keranda keramat disimpan di sudut ruangan, tepat di bawah jendela kayu yang catnya mengelupas. Siapapun yang pernah masuk ke dalamnya pasti bisa mencium bau aneh. Bau anyir bercampur apek, seolah kayu dan kain penutup keranda itu menyerap semua sisa kematian. Beberapa orang desa bersumpah pernah mendengar suara dari arah keranda itu pada malam-malam tertentu. Ada yang mendengar tangisan lirih. Ada yang mendengar suara orang berdoa. Dan ada juga yang mendengar suara ketukan pelan, seperti seseorang yang ingin keluar dari dalam. Namun, kisah yang paling menakutkan terjadi bertahun-tahun lalu. Seorang lelaki muda bernama Sukirman pulang lewat jalan musala setelah ronda malam. Ia mengaku melihat keranda itu terbuka sedikit, dan ada tangan pucat menjulur keluar. Sukirman lari terbirit-birit, jatuh bangun sampai rumahnya. Besoknya, ia sakit keras selama berhari-hari, matanya kosong, seperti orang ketakutan. Tak lama kemudian, ia meninggal mendadak. Sejak saat itu, warga semakin yakin, keranda itu bukan benda biasa. Ia seperti memiliki roh sendiri, menunggu orang-orang yang berani menantangnya. Musala itu pun jadi tempat yang dijauhi. Hanya orang-orang nekat atau anak muda yang sok berani yang mau mendekat setelah malam turun. Dan malam itu, kisah lama tentang keranda keramat akan kembali terulang. Di desa itu, ada 4 pemuda yang sering nongkrong bersama di pos ronda. Mereka adalah Anto, Jeffrey, Rudy, dan Bowo. Anto, paling berani dan sok nekat. Mulutnya besar, suka menantang mitos dan cerita horor. Jeffrey, agak penakut, tapi suka ikut-ikutan kalau sudah ramai. Rudy, cerewet, paling banyak ngomong, kadang suka melebih-lebihkan cerita. Bowo, paling kalem, pendiam, tapi hatinya lemah, mudah sekali merinding. Malam itu, angin dingin berembus lewat jalan desa. Mereka duduk melingkar di pos ronda, ditemani lampu teplok yang berkelip redup. Kalian pernah dengar enggak, katanya keranda di musala itu bisa jalan sendiri kalau tengah malam? Rudy membuka obrolan sambil menatap ketiga temannya.
Bohong itu, sahut Anto sambil terkekeh. Cuma akal-akalan orang tua biar kita nggak main keluar malam. Bowo langsung gelisah. Ia menatap ke arah jalan musala yang gelap gulita. Tapi, tuh, aku pernah dengar suara orang ketawa dari arah sana, padahal tengah malam. Warga lain juga pernah bilang gitu. Anto malah makin tertawa. Suara orang ketawa? Hahaha, paling juga maling lewat, atau angin main-main di bambu. Jeffrey mengusap lengannya yang merinding. Tapi serius, aku juga pernah dengar cerita. Katanya ada orang lihat keranda itu goyang sendiri, kayak ada yang lagi berbaring di dalamnya. Obrolan itu membuat suasana jadi tegang. Angin malam yang tadinya sejuk tiba-tiba terasa dingin menusuk. Bowo makin gelisah, sementara Rudi malah semakin bersemangat menakut-nakuti. Kalau kalian gak percaya, tantang Rudi, gimana kalau kita buktikan? Malam ini juga. Jeffrey spontan menoleh. Gila kamu, mau mampus kita semua? Tapi Anto langsung menyambung dengan nada menantang. Kenapa takut? Malam ini kita datangi musala itu. Kita lihat sendiri keranda keramat itu. Kalau memang angker, ya kita buktikan. Kalau enggak, kalian semua jangan jadi penakut lagi. Rudi menyeringai, jelas mendukung ide itu. Bowo diam, wajahnya pucat, tapi tak sanggup menolak. Sementara Jeffrey hanya bisa menghela napas, tahu bahwa kalau ia menolak, ia pasti jadi bahan ejekan. Akhirnya, keputusan dibuat. Malam itu juga, mereka akan menuju musala tua dan menantang keranda keramat. Jam di pos ronda sudah hampir menunjuk pukul 11 malam. Angin dari arah hutan bambu bertiup lebih kencang, menimbulkan suara kresek-kresek seperti langkah kaki yang bersembunyi. Keempat pemuda itu masih duduk, tapi suasana obrolan semakin serius. Kalau beneran kita ke musala itu, siapa yang berani buka kain keranda? Tanya Rudi sambil melirik Anto. Anto tersenyum sinis. Akulah, masa keranda kosong aja ditakuti. Lihat saja nanti, kalau nggak ada apa-apa, aku bakal tidur di samping keranda itu. Bowo langsung menelan ludah, wajahnya makin pucat. Tuh, jangan main-main. Aku nggak enak rasanya. Keranda itu bukan barang biasa. Kita bisa kena kutuk. Jeffrey ikut menimpali dengan nada cemas. Ya, kalau cuma lihat dari luar mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau buka penutupnya, itu keterlaluan. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Namun, Anto tetap tak bergeming. Ia merasa dirinya harus menunjukkan keberanian, apalagi di depan teman-temannya. Baginya, takut pada keranda sama saja dengan mempercayai tahayul. Dengar ya, ujar Anto dengan suara tegas, malam ini kita buktikan. Kalau keranda itu beneran keramat, biar aku yang nanggung akibatnya. Tapi kalau enggak ada apa-apa, kalian bertiga harus berhenti jadi pengecut. Rudi tertawa, setuju, aku ikut. Biar tahu benar atau enggak cerita orang-orang itu. Jeffrey hanya bisa menarik napas panjang. Ia tidak berani bilang tidak, meski hatinya menolak keras. Sedangkan Bowo, yang sejak tadi gemetar, hanya bisa menunduk. Ia merasa ada firasat buruk yang menekan dadanya, tapi gengsi menahannya untuk mundur. Mereka akhirnya berdiri, mengambil senter dan kayu kecil sebagai pegangan. Dari kejauhan, suara anjing melolong panjang, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Langkah kaki mereka kemudian mengarah ke jalan kecil yang menuju musala. Jalan itu sunyi, hanya suara bambu berderak ketika angin menerpa. Cahaya bulan pucat menembus celah-celah dedaunan, membuat bayangan di tanah bergerak seperti sosok yang mengikuti. Semakin dekat ke musala, semakin kuat rasa dingin menusuk tulang. Jeffrey sempat menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang mengikuti, tapi entah kenapa ia merasa ada banyak mata yang sedang mengawasi dari kegelapan. Bowo menggenggam senter dengan tangan gemetar. Aku ngerasa kayak ada yang jalan di belakang kita, bisiknya lirih. Sudahlah, itu cuma perasaanmu, sahut Anto cepat, meski sebenarnya bulu kuduknya juga mulai berdiri. Dan akhirnya, setelah beberapa menit berjalan, mereka sampai di depan musala tua. Pintu kayunya tertutup rapat, dindingnya terlihat kusam diterpa cahaya bulan. Dari dalam, samar-samar tercium bau anyir menusuk. Mereka terdiam beberapa saat, hanya saling berpandangan. Di balik pintu itulah, keranda keramat menunggu.
Pintu musala itu berderit pelan ketika Anto mendorongnya. Bunyi krek membuat bulu kuduk ketiga temannya meremang. Dari dalam, udara pengap bercampur bau anyir langsung menyergap hidung mereka. Lampu senter Jeffrey menyorot ke sudut ruangan. Di sanalah keranda itu berada. Keranda kayu tua, warnanya hitam kusam. Kain putih penutupnya lusuh, penuh noda kecoklatan. Seperti ada bekas tubuh yang pernah lama berbaring di sana. Bowo langsung bergidik dan berbisik lirih, "Astagfirullah, baunya busuk banget. Kayak bau mayat." Anto maju lebih dulu, wajahnya menantang. "Halah, cuma keranda tua. Coba deh lihat, kosong ini." Ia melangkah mendekat, sementara yang lain menahan napas. Rudy menyorotkan senter lebih dekat. Dan saat cahaya itu mengenai keranda, kain putihnya bergerak sedikit. Seperti ada angin yang mengangkatnya. Kalian lihat enggak?" bisik Jeffrey dengan suara gemetar. "Lihat apa?" "Itu cuma kain ketiup angin," jawab Anto cepat, meski suaranya sedikit bergetar. Namun ruangan itu tertutup rapat. Tidak ada jendela yang terbuka, tidak ada angin yang bisa masuk. Tiba-tiba, duk, 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 terdengar suara ketukan pelan dari dalam keranda. Keempatnya langsung terdiam. Suara itu begitu jelas, seperti ada sesuatu di dalam yang mengetuk dari dalam. Anto, ayo balik aja, tuh," suara Bowo nyaris menangis. Tapi Anto, dengan wajah menegam, tetap melangkah maju. Tangannya meraih kain penutup keranda. "Kalau kalian pengecut, aku nggak peduli. Aku buktikan sekarang. Jangan buka, tuh, jangan buka." Jeffrey hampir berteriak, tapi terlambat. Dengan satu tarikan cepat, Anto membuka kain penutup keranda. Senter mereka langsung menyorot ke dalam. Kosong. Hanya kayu tua dan kain kafan lusuh yang tergeletak di dalamnya. Anto tertawa keras. "Hahaha, tuh kan, kosong. Cuma keranda biasa. Dasar penakut kalian semua." Namun tawa itu tiba-tiba terhenti. Dari arah keranda, terdengar suara napas berat. "Hahaha, hahaha, hahaha." Udara musala mendadak dingin menusuk, senter Rudy berkedip-kedip, hampir mati. Dan saat mereka menoleh kembali ke keranda, di dalamnya ada lekukan tubuh yang perlahan muncul di kain kafan. Seolah-olah ada seseorang yang berbaring di sana, meski mereka tahu keranda itu kosong beberapa detik lalu. Kain kafan itu menegam, membentuk wajah, dengan mulut yang terbuka lebar, seperti sedang menjerit. Keempat pemuda itu serentak mundur, jatuh tersungkur di lantai musala. Pintu musala yang tadi terbuka tiba-tiba tertutup keras, brap. Mereka terjebak di dalam, pintu musala menutup keras, membuat lantai kayu bergetar. Keempat pemuda itu saling berpandangan dengan wajah pucat. Hanya cahaya senter yang berkedip-kedip, sesekali hampir mati. "Siapa yang nutup pintu? Siapa?" Rudy berteriak panik, napasnya tersengal. "Diam, jangan berisik," balas Jeffrey, tapi suaranya juga gemetar. Dari sudut ruangan, keranda itu kini tampak lebih hidup. Kain penutupnya terus bergoyang perlahan, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. "Hahaha, hahaha, hahaha." Napas itu semakin jelas, berat dan panjang. Bowo yang dari tadi gemetar akhirnya menangis. "Aku nggak kuat, astagfirullah, ayo keluar. Tolong buka pintunya, tuh." Anto mencoba menjaga keberaniannya. Ia menghampiri pintu, menarik gagang kayunya. Tapi pintu itu tak bergeming. Ia mendorong, menendang, bahkan berteriak keras, tapi tetap tidak bisa dibuka. Seolah ada sesuatu dari luar yang menahannya. "Gak bisa," pintunya terkunci dari luar, suara Anto mulai goyah. Tiba-tiba, dari arah keranda terdengar suara lain. Suara bisikan. Pelan sekali, seperti suara orang berdoa, tapi nadanya serak, pecah, dan tak jelas. "Innalillahi wa inna ilaihi. Asyhadu alla ilaha illallah." Jeffrey langsung menutup telinganya. "Ya Allah, suara siapa itu? Nggak mungkin manusia." Cahaya senter yang diarahkan ke keranda semakin membuat mereka ngeri. Kain kafan yang tadi membentuk wajah kini tampak jelas seperti tubuh berbaring. Bahkan,
Mereka bisa melihat jari-jari tangan pucat menjulur keluar, menekan kain dari dalam. Keranda itu bergetar, pelan, lalu semakin kencang. Duk, 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 seperti ada yang berusaha bangun dari dalamnya. Anto mundur beberapa langkah, wajahnya pucat pasi. Untuk pertama kalinya, ia tak bisa lagi menutupi rasa takutnya. Ini nggak benar, teman-teman, ini beneran bukan mainan, suaranya bergetar. Tiba-tiba kain penutup keranda terangkat sedikit, dan dari celah itu, tampak sebuah mata, hitam legam, melotot ke arah mereka. Allahu Akbar. Jeffrey berteriak sambil terjatuh ke belakang. Bowo sudah menjerit histeris, Rudy berlari ke pojok musala sambil menutupi wajahnya, dan Anto hanya bisa terpaku, matanya tak berkedip. Keranda itu kini bergetar semakin keras, lalu berhenti. Hening. Suasana mendadak sunyi, hanya suara detak jantung mereka masing-masing yang terdengar. Namun tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki gesek, pelan, menyeret di lantai papan musala. Bukan dari luar, bukan dari arah pintu. Suara itu datang dari dalam keranda. Seolah ada sesuatu yang sudah berhasil keluar dari sana. Suara gesek, itu semakin jelas. Seperti langkah kaki yang menyeret sesuatu. Udara musala terasa semakin dingin, hingga napas mereka keluar seperti uap putih. Jeffrey memeluk lututnya di pojok ruangan, wajahnya penuh ketakutan. Bowo menutup telinganya, menangis lirih, "Aku nggak mau mati, aku nggak mau mati." Rudy gemetar sambil memegang senter, tapi cahayanya goyah karena tangannya bergetar hebat. Sedangkan Anto, yang sejak awal sok berani, kini wajahnya pucat pasi, keringat dingin bercucuran di pelipisnya. Keranda itu tak lagi diam. Kain penutupnya terangkat sedikit demi sedikit, meski tidak ada yang menyentuh. Dari balik celahnya, terdengar suara napas semakin keras. Hahaha, hahaha. Kemudian, perlahan, sesuatu mulai bangkit. Sebuah kepala menyembul keluar, terbungkus kain kafan putih kotor. Namun wajahnya menghitam, matanya melotot, mulutnya terbuka seakan menjerit, tapi tak bersuara. Kepalanya terkulai ke samping dengan bunyi krek, seperti tulang patah. Ya Allah, bisik Jeffrey sambil menutup wajahnya. Tubuh itu duduk tegak di dalam keranda, lalu menoleh ke arah mereka dengan gerakan patah-patah. Kain kafan yang melilitnya bergerak sendiri, seperti tangan tak terlihat sedang membukanya dari dalam. Rudy menjatuhkan senternya saking takutnya. Senter itu berguling di lantai, membuat cahaya berkedip-kedip dan memantul ke dinding musala. Dalam cahaya redup itu, jelas terlihat, sosok kafan itu kini berdiri. Tingginya menjulang, tubuhnya kaku, tapi ia mulai melangkah perlahan. Suara langkahnya menyeret, meninggalkan bekas debu di lantai musala. Gesek. Bowo menjerit histeris, mencoba membuka pintu, memukul-mukul kayu dengan tangannya sampai berdarah. Tapi pintu tetap tak bergerak, seolah dikunci dari luar dengan kekuatan tak kasat mata. Kenapa nggak bisa kebuka? Tolong, teriak Bowo. Sementara itu, sosok kafan itu terus melangkah. Setiap kali ia mendekat, udara semakin dingin, dan ruangan musala bergetar halus. Anto, yang tadinya selalu menantang, kini gemetar hebat. Ia mundur ke belakang, suaranya serak, kita harus baca doa, ayo baca doa. Namun lidah mereka keluh, pikiran mereka kacau. Suara bisikan aneh kembali terdengar, kali ini bukan hanya satu, tapi banyak. Seperti ada puluhan orang berdoa sekaligus, memenuhi seluruh ruangan. Innalillahi, wa inna ilaihi roji'un. Asyhadu alla ilaha illallah. Doakan aku. Bersamaan dengan itu, lampu senter mereka mati total. Gelap gulita. Hanya suara langkah menyeret yang semakin dekat. Hingga akhirnya, mereka merasakan hembusan napas dingin di tengkuk masing-masing. Gelap total. Semua cahaya padam, hanya kegelapan pekat yang menyelimuti ruangan. Napas mereka terengah, bercampur isak tangis, tapi suara lain lebih mendominasi. Gesek. Suara langkah menyeret dari sosok kafan itu, mendekat semakin dekat. Anto memegang bahu Rudy dengan gemetar. Pegang aku, jangan misah. Kita harus tetap bareng.
Aku ngeri tuh. Aku ngeri. Rudy berteriak histeris, tapi suaranya langsung tenggelam oleh bisikan aneh yang kembali terdengar dari segala arah. Ikut aku, ikut aku. Gelap itu damai, gelap itu rumahmu. Jangan lari, sudah waktumu. Suara-suara itu seperti memenuhi kepala mereka. Bowo yang sejak awal paling takut kini tak kuasa lagi. Ia memukul-mukul pintu dengan kedua tangannya sampai berdarah. Dum, 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 tolong, siapapun, buka. Tiba-tiba, pukulannya terhenti. Karena ia merasakan tangan lain ikut menempel di pintu dari arah belakangnya. Bukan tangan manusia. Dingin, keras, dan berbau busuk. Perlahan ia menoleh, dan langsung menjerit sekeras-kerasnya. Sosok kafan itu kini berdiri persis di belakangnya, wajah hitam legamnya menempel di telinga Bowo. Mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan suara napas yang menyengat anyir. Ah. Bowo jatuh tersungkur, merangkak ke tengah musala. Tapi dari arah lantai, kain kafan itu menjulur panjang, melilit kakinya. Ia menendang-nendang, menjerit minta tolong. Lepaskan. Tolong. Anto mencoba menarik tubuh Bowo, tapi kain kafan itu semakin kuat menariknya ke arah keranda. Jeffrey dan Rudy ikut berusaha, tapi kekuatan yang menyeret Bowo seperti tak terbendung. Ya Allah, jangan ambil dia. Jangan ambil dia, jerit Jeffrey, tangannya gemetar tak berdaya. Dan tiba-tiba, brak. Bowo tertarik masuk ke dalam keranda dengan keras. Kain penutup menutup dengan sendirinya, seperti menelan tubuhnya. Hening. Semuanya berhenti. Keranda kembali diam di sudut musala. Tidak ada lagi teriakan Bowo. Tidak ada lagi perlawanan. Hanya tersisa 3 orang, Anto, Jeffrey, dan Rudy. Wajah mereka pucat pasi, tubuh mereka gemetar, dan mata mereka menatap keranda itu dengan penuh ketakutan. Jeffrey menangis, suaranya serak. Dia ditelan keranda itu, tuh. Dia udah nggak ada. Anto berdiri terpaku, mulutnya terbuka tapi tak ada kata keluar. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa menyesal karena menantang kutukan itu. Namun sebelum mereka bisa mengambil napas panjang, keranda itu kembali bergetar pelan. Duk, duk, duk. Seolah-olah, apapun yang ada di dalamnya, belum puas hanya dengan satu korban. Keranda itu bergetar lagi. Semakin keras, hingga lantai musala ikut berderit. Kain penutupnya melambai-lambai seperti tertiup angin, padahal semua jendela tertutup rapat. Anto, Jeffrey, dan Rudy merapat di pojok ruangan, wajah pucat, mata melotot penuh teror. Bowo ditelan, tuh, suara Jeffrey lirih, tubuhnya gemetar hebat. Aku nggak mau kayak dia. Diam, kita harus keluar. Anto mencoba tegar, meski suaranya jelas bergetar. Tiba-tiba, kain kafan yang menutupi keranda bergerak pelan, lalu tersingkap sendiri. Dan di dalamnya, Bowo. Ia berbaring di sana, matanya terbuka, kosong menatap langit-langit. Bibirnya kaku, wajahnya pucat dengan darah tipis mengalir dari mulut. Bowo! Rudy menjerit, hampir pingsan melihatnya. Tapi tubuh Bowo yang seharusnya mati, bergerak. Kepalanya menoleh perlahan ke arah mereka, dengan bunyi krek, krek, tulang patah. Mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan suara serak. Kenapa, kalian, biarin aku. Ketiganya menjerit histeris. Anto menarik Jeffrey dan Rudy agar menjauh. Lari, jauh dari keranda itu. Namun musala seakan-akan berubah menjadi penjara. Ruangan terasa makin sempit, dinding seperti mendekat, pintu tetap terkunci rapat. Bowo bangkit dari keranda dengan gerakan kaku. Tubuhnya berjalan menyeret, kain kafan masih melilit sebagian tubuhnya. Dari mulutnya terus keluar bisikan. Temani aku, jangan tinggalkan aku sendirian. Jeffrey menangis ketakutan. Dia bukan Bowo lagi. Itu bukan Bowo, tuh. Sosok Bowo terus maju, matanya kosong tapi langkahnya pasti. Tangan pucatnya terulur, seolah ingin menarik salah satu dari mereka. Rudy kehilangan akal, berlari ke arah jendela dan mencoba menghantamnya dengan kayu. Brak, brak. Tapi kaca jendela tidak retak sama sekali,
hanya memantulkan bayangan mereka bertiga, dan bayangan sosok lain di belakang. Sosok tinggi, terbungkus kain kafan penuh noda, berdiri diam di belakang mereka. Matanya melotot, mulutnya terbuka seperti lubang hitam. Rudy menoleh, dan langsung menjerit, "Ah!" Sosok itu melesat ke arahnya, kain kafannya melilit tubuh Rudy hingga tercekik. Ia meronta, menendang-nendang, tapi kain itu makin erat. Dengan sekali sentakan, Rudy terseret ke arah keranda. "Rudy!" Jeffrey mencoba menariknya, tapi kain kafan itu jauh lebih kuat. Rudy menjerit terakhir kali sebelum tubuhnya menghilang ke dalam keranda, pintu kayunya menutup sendiri. Hening lagi. Tersisa hanya dua orang, Anto dan Jeffrey. Napas mereka tersengal, tubuh gemetar, wajah penuh ketakutan. Keranda itu kembali diam. Tapi dari dalamnya, terdengar suara tawa pelan. Tawa Rudy. "Hahaha, hahaha, hahaha." Jeffrey dan Anto terpaku. Mereka masih bisa mendengar suara Rudy dari dalam keranda. Bukan lagi jeritan panik, melainkan tawa melengking yang menusuk telinga. "Hahaha, hahaha, hahaha." Keranda itu berguncang hebat, seperti ada lebih dari satu orang di dalamnya. Kain kafan berjatuhan, berceceran di lantai, bergerak sendiri seperti hidup, merayap ke arah kaki mereka. "Tuh, lantainya." Jeffrey menunjuk dengan wajah pucat pasi. Kain kafan putih itu melilit pergelangan kaki Jeffrey. Ia menjerit, berusaha melepaskan, tapi lilitannya semakin kencang, dingin, dan berbau tanah basah. "Jangan diam aja, tuh, tolongin aku." Anto panik. Ia memukul kain itu dengan kayu, tapi kayunya patah. Kain tersebut malah naik lebih tinggi, kini membelit lutut Jeffrey, menariknya pelan-pelan ke arah keranda. "Aku nggak mau mati, Theo, tolong." Jeffrey berteriak histeris, wajahnya penuh air mata. Anto akhirnya nekat. Ia mencengkeram kain itu dengan tangan kosong. "Lepaskan temanku. Lepaskan!" teriaknya, menarik sekuat tenaga. Namun yang terjadi justru lebih mengerikan, kain itu mendadak berdarah. Darah segar menetes deras, membuat tangan Anto licin. Aroma anyir menyesakkan hidung. Keranda kembali bergetar, dan kali ini suara dari dalamnya terdengar jelas. Bukan hanya suara Bowo atau Rudy, ada suara-suara lain, entah berapa banyak. Suara orang menangis, merintih, bahkan mengerang kesakitan. "Kenapa kalian bangunkan aku? Temani aku, temani aku. Kalian harus ikut, kalian semua harus ikut." Jeffrey semakin ketakutan. Ia memejamkan mata, mencoba menutup telinga, tapi suara-suara itu seperti langsung menancap di kepalanya. "Aku nggak mau ikut. Aku nggak mau," teriaknya sambil meronta. Dan tiba-tiba, lilitan kain itu terlepas sendiri. Jeffrey jatuh terduduk di lantai, napasnya tersengal-sengal. Anto menatap ke arah keranda dengan wajah bingung. Keranda itu kini diam, tenang, seolah tidak pernah bergerak. Namun, sesuatu yang lebih menyeramkan terlihat. Di dalam keranda, menempel di kain putih yang menutupi, kini muncul bekas wajah-wajah menekan dari balik kain. Ada wajah Bowo, wajah Rudy, dan puluhan wajah asing, semuanya tampak meringis kesakitan, seolah terjebak di dalam. Mereka berbisik lirih, hampir bersamaan. "Giliran kalian berikutnya." Jeffrey menjerit sekuat-kuatnya, lalu berlari ke arah pintu musala. Ia mengguncang pintu, menendang, menghantam, tapi pintu itu tetap terkunci rapat. Anto mendekat, berusaha membantu, namun suara kerak-kerak tulang patah kembali terdengar. Mereka menoleh pelan. Keranda itu perlahan terbuka lagi, dan dari dalamnya, sosok Rudy merangkak keluar. Matanya hitam pekat, mulutnya robek dari telinga ke telinga, penuh darah segar. Ia menatap Jeffrey dan Anto sambil menyeringai, lalu berbisik, "Kalian belum boleh pulang." Rudy, orang yang kini menyerupai Rudy, merangkak pelan keluar dari keranda. Gerakannya kaku, seperti tulang-tulangnya tidak lagi normal. Darah menetes dari mulut dan matanya, menodai lantai musala yang dingin. Jeffrey dan Anto terpaku. Mereka ingin lari, tapi pintu musala terkunci. Jendela juga tak bisa dipecahkan, seolah ada sesuatu yang menahan dari luar. "Rudy, itu kamu, kan?"
Suara Jeffrey bergetar, meski ia tahu jelas makhluk itu bukan lagi temannya. Sosok Rudy itu tersenyum miring, lalu kepalanya miring dengan bunyi krek. Suaranya serak, berat, bercampur dengan suara lain yang entah milik siapa. Bukan dia, tapi aku yang meminjam raganya. Jeffrey langsung mundur, tubuhnya gemetar hebat. Anto mencoba tetap tenang, meski keringat dingin bercucuran dari dahinya. Siapa kau sebenarnya? Apa yang kau mau dari kami? Sosok itu tertawa kecil, suara tawanya menggema aneh di ruangan kosong. Aku dulu penjaga keranda ini. Dulu, aku yang memandikan jenazah, mengangkatnya ke sini. Tapi, aku dikhianati. Tiba-tiba, semua lampu teplok di musala padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Hanya cahaya samar bulan dari celah dinding bambu yang membuat bayangan sosok itu terlihat. Aku dibunuh oleh orang-orang yang seharusnya kutolong. Mereka memasukkanku hidup-hidup ke dalam keranda ini. Mereka bilang, aku harus ikut tidur dengan orang-orang yang kusucikan. Jeffrey menutup telinga, tidak tahan mendengarnya. Namun suara itu semakin keras, bergema di seluruh ruangan. Sejak saat itu, keranda ini menjadi rumahku. Semua yang berani menyentuh, akan menjadi bagianku. Mereka yang sombong, yang menantangku, akan kubawa masuk. Keranda di sudut musala kembali bergetar hebat. Kain kafan berhamburan, beterbangan seperti dihempas angin kencang. Dari celah keranda, muncul tangan-tangan hitam kurus, meraih ke segala arah. Lihat, teman-temanmu sudah jadi milikku. Sekejap, wajah Rudy berubah-ubah. Kadang jadi bowo, kadang jadi wajah asing dengan mata kosong. Semuanya seperti menjerit bersamaan. Giliran kalian sebentar lagi. Anto menggertakkan gigi. Ia mencoba melawan rasa takutnya. Kalau kau memang mau kami, kenapa tidak langsung ambil? Kenapa harus main-main? Makhluk itu mendekat, wajahnya hanya sejengkal dari Anto. Bau busuk tanah kuburan begitu menyengat. Karena aku ingin kalian merasa putus asa. Seperti aku dulu. Baru setelah itu, kalian akan jadi bagian dariku. Jeffrey tak tahan lagi. Ia jatuh berlutut, menangis histeris. Jangan bawa aku. Aku janji gak bakal ganggu lagi. Tolong. Tapi suaranya tenggelam oleh suara keranda yang kini terbuka lebar, memperlihatkan kegelapan pekat di dalamnya. Seolah ada lorong panjang menuju tempat yang tak terbayangkan. Dari dalam keranda, terdengar bisikan lirih, tapi kali ini bukan hanya suara makhluk itu. Ada suara lain, lebih tua, lebih dalam. Keranda itu berderit keras, suaranya menusuk telinga seperti kayu tua yang dipaksa terbuka. Dari dalamnya keluar hawa dingin luar biasa, membuat napas Jeffrey dan Anto membeku. Sosok yang menyerupai Rudy melangkah maju, tubuhnya bergetar seakan ada dua roh yang berebut kendali. Kadang wajahnya adalah Rudy, kadang berubah menjadi wajah asing, tua, keriput, dengan mata kosong seperti mata mayat. Aku tidak butuh doa kalian, bisiknya dengan suara berlapis. Aku hanya butuh tubuh yang masih hangat. Jeffrey mundur ke pojok musala, tubuhnya hampir lumpuh oleh ketakutan. Ia meraba-raba dinding bambu, berharap ada celah untuk kabur, tapi seolah seluruh bangunan itu berubah menjadi tembok besi. Tak ada jalan keluar. Sementara Anto, meski ketakutan, masih mencoba menantang. Kau bilang, dulu kau penjaga jenazah. Kalau memang benar, kenapa kau jadi begini? Bukankah kau seharusnya orang baik? Sosok itu mendongak, lalu tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya bergema panjang, terdengar seperti berasal dari puluhan mulut. Orang baik? Hahaha, mereka yang kubantu justru menguburku hidup-hidup. Aku dikhianati, aku disiksa, aku dipaksa merasakan kematian di dalam keranda yang seharusnya suci. Jadi sekarang, semua orang akan merasakan apa yang kurasakan. Keranda di sudut musala bergetar semakin keras. Dari celah-celahnya, keluar tangan-tangan kurus berwarna hitam, dengan kuku panjang runcing. Tangan-tangan itu meraba lantai, meraih ke segala arah, seakan mencari mangsa. Jeffrey berteriak histeris. Anto, tolong aku, jangan biarin mereka tarik aku. Namun tangan itu sudah berhasil menyentuh kakinya. Jari-jari dingin mencengkeram betis Jeffrey erat-erat.
Ia menendang panik, tapi cengkeraman itu makin kuat, meninggalkan bekas lebam hitam di kulitnya. Anto melompat ke arah Jeffrey, menarik tubuhnya sekuat tenaga. "Jeff, bertahan. Jangan sampai mereka tarik ke dalam." Tapi semakin Anto menarik, semakin banyak tangan yang keluar dari keranda. Kini bukan hanya 2 atau 3, tapi puluhan, saling berebut menarik Jeffrey. Beberapa bahkan meraih ke arah Anto, mencoba menjambak rambut dan bajunya. Lantai musala berderak, seperti akan runtuh. Dari dalam keranda terdengar suara tangisan, jeritan, dan bisikan bercampur jadi satu. "Masuklah, masuklah bersama kami." Jeffrey menjerit semakin keras. Tubuhnya setengah sudah masuk ke dalam kegelapan keranda. Anto menahan sekuat tenaga, urat di tangannya menegang. Namun tiba-tiba, sosok yang menyerupai Rudy mendekat. Ia jongkok tepat di samping mereka, lalu mendekatkan wajahnya ke telinga Anto. "Kamu mau selamatkan dia? Atau kamu mau ikut juga? Pilih salah satu." Anto menoleh, wajahnya basah oleh keringat. Aku nggak akan tinggalin temanku." Makhluk itu tersenyum lebar, memperlihatkan gigi hitam penuh darah. "Kalau begitu, kalian berdua jadi milikku." Keranda terbuka semakin lebar, kini seperti mulut raksasa yang siap menelan apapun di depannya. Hawa dingin bercampur bau busuk semakin menusuk. Di detik terakhir, Anto melihat sekilas ke dalam keranda. Ia terkejut, di dalam sana, ia melihat wajah Bowo. Wajah temannya yang hilang itu, sedang menjerit meminta tolong, dengan tubuh terikat kain kafan. "Anto, jangan biarkan aku di sini." Jeritan itu membuat darah Anto seakan berhenti mengalir. Ia sadar, mereka bukan hanya menghadapi roh, tapi sebuah penjara arwah. Semua yang hilang, semua yang mati, terjebak di dalam keranda itu. Dan kini, giliran mereka yang akan ikut masuk. "Kalian sudah dipanggil, tak ada jalan kembali." Keranda itu kini terbuka lebar, seolah berubah menjadi mulut raksasa yang lapar. Dari dalamnya keluar asap hitam pekat, melilit-lilit seperti ular. Suara jeritan dan tangisan bercampur, memenuhi seluruh musala. Jeffrey masih berusaha melepaskan diri, kakinya hampir sepenuhnya masuk ke dalam keranda. Tangannya gemetar memegang lengan Anto, matanya melotot ketakutan. "Anto, tolong, aku nggak mau mati di sini." Anto menggertakkan giginya, otot tangannya menegang menahan tarikan gaib yang begitu kuat. Tapi seolah-olah seluruh tubuh Jeffrey sedang ditarik oleh ratusan makhluk tak kasat mata. Sosok yang menyerupai Rudy berdiri di samping mereka, matanya merah menyala. Ia menatap Jeffrey sambil tersenyum dingin. "Dia sudah bukan milikmu lagi, dia akan jadi bagian dari kami. Sama seperti yang lain." Dan benar saja, di dalam keranda, wajah-wajah orang yang hilang bermunculan. Ada wajah Bowo, wajah Sukirman yang dulu mati mendadak, bahkan wajah-wajah asing yang Anto tak kenal. Semuanya menatap kosong, sebagian menjerit, sebagian tersenyum menyeramkan. Jeffrey menjerit, "Anto, aku nggak mau jadi bagian mereka." Tangan-tangan hitam semakin banyak keluar, mencengkeram tubuh Jeffrey, menariknya lebih dalam. Anto berusaha keras menariknya, tapi ia tahu kekuatan itu jauh lebih besar darinya. "Kalau begini terus, aku juga bakal ikut ketarik," pikir Anto, napasnya memburu. Lantai musala bergetar keras, kayu-kayu tua mulai retak. Dinding bambu bergoyang, seolah-olah bangunan itu akan ambruk bersamaan dengan terbukanya keranda. Bau anyir bercampur busuk makin menusuk, membuat kepala Anto pusing dan matanya berkunang-kunang. Tiba-tiba, suara itu kembali terdengar. Suara parau yang bukan milik Rudy, tapi lebih tua, lebih dalam, dan penuh dendam. "Kalian yang masih hidup, akan jadi pengganti, aku yang terkubur, kalian akan menemaniku, selamanya." Anto menoleh dengan mata melebar. Dari dalam keranda, muncul sosok hitam besar. Tubuhnya dibalut kain kafan robek, penuh tanah basah. Kepalanya terkulai, tapi mulutnya tersenyum lebar, memperlihatkan deretan gigi busuk. Makhluk itu melangkah keluar dari keranda, menginjak lantai musala dengan bunyi berderak. Setiap langkahnya membuat udara semakin dingin. Tangan hitamnya meraih ke arah Anto, seolah hendak menariknya masuk juga. "Sekarang giliranmu." Anto panik.
Ia sadar kalau melawan dengan tenaga saja mustahil. Tapi ia teringat sesuatu, pesan neneknya dulu. Kalau kau berhadapan dengan sesuatu dari alam lain, jangan hanya mengandalkan tenaga. Gunakan mulutmu, bacalah ayat atau doa apapun yang kau tahu. Kata-kata suci adalah senjata. Dengan suara bergetar, Anto mulai membaca doa yang ia ingat, meskipun terbata-bata. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illahuwa. Suara itu membuat makhluk kafan berhenti sejenak, wajahnya meringis kesakitan. Tangan-tangan hitam yang mencengkeram Jeffrey juga mulai melemah. Lanjutkan. Jeffrey berteriak. Jangan berhenti, tuh. Anto terus membaca, meski air matanya mengalir karena ketakutan. Suaranya makin keras, makin lantang. Hawa panas tiba-tiba melawan hawa dingin yang keluar dari keranda. Makhluk kafan itu mengaum marah, lalu menghantamkan tangannya ke lantai. Suara ledakan menggema, membuat kaca jendela musala pecah. Tapi doa Anto tak berhenti. Perlahan, cengkeraman tangan-tangan hitam melepas tubuh Jeffrey. Ia terhempas jatuh ke lantai, batuk keras sambil terisak. Keranda itu bergetar hebat, lalu menutup sendiri dengan suara keras berap. Asap hitam lenyap, jeritan menghilang, dan hawa dingin berangsur reda. Musala hening. Anto terengah-engah, tubuhnya gemetar hebat. Jeffrey masih terduduk di lantai, wajahnya pucat pasi, tapi ia hidup. Namun sebelum mereka sempat merasa lega, suara pelan terdengar dari arah keranda. Suara itu lirih, tapi jelas. Ini baru permulaan. Malam itu, Anto dan Jeffrey berlari sekuat tenaga keluar dari musala tua. Nafas mereka terengah, tubuh penuh keringat dingin. Suasana desa masih sepi, hanya suara jangkrik yang terdengar. Mereka tak menoleh ke belakang, meski tahu keranda keramat itu masih berdiri di dalam musala, menatap mereka dengan mata yang tak terlihat. Sesampainya di rumah, Anto dan Jeffrey jatuh terkapar. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong. Ibu Anto berusaha bertanya, tapi mereka hanya bisa terdiam sambil gemetar. Keesokan paginya, kabar mengejutkan menyebar di desa. Musala tua di tepi hutan bambu ditemukan dalam keadaan rusak. Kaca-kacanya pecah, lantainya retak, dan keranda keramatnya sudah tak ada di tempat. Orang-orang gempar. Mereka percaya ada yang berani mengusik keranda itu. Sementara itu, Jeffrey tiba-tiba sakit. Tubuhnya panas tinggi, tapi kulitnya membiru. Malam harinya, ia mengigau, menyebut nama-nama orang yang sudah lama meninggal. Kadang ia tertawa, kadang ia menangis. Anto, yang menjaga di sampingnya, mendengar suara lain dari mulut Jeffrey. Suara itu dalam, parau, dan bukan milik Jeffrey. Aku sudah bersamamu sekarang, kau tak bisa lari, aku ikut pulang bersamamu. Anto tercekat. Air matanya jatuh, tubuhnya kaku. Ia sadar, meski mereka berhasil kabur dari musala, kutukan keranda keramat itu telah ikut bersama mereka. Malam-malam berikutnya semakin aneh. Anto sering terbangun karena mendengar suara kayu diseret di halaman rumahnya. Ketika ia mengintip lewat jendela, ia melihat keranda tua itu berdiri di bawah pohon mangga, diam menatap rumahnya. Dan setiap kali ia berkedip, keranda itu semakin dekat.